Cerita demi cerita yang menggugahkan hati sudah disampaikan. Menyebut orang soleh, para sahabat Nabi, bahkan nama Nabi yang mulia juga dilantunkan. Jundum min junudillah, yakdifullah ala qulubi ibadihi, may yasha, pasukan dari pasukannya Allah. Menyebut cerita dari ahli sorga seperti sahabat Mus'ab bin Umair tadi yang luar biasa. Meninggalkan kemewahan dunianya guna menyambut hidayah yang dituangkan untuknya. Hingga akhir hayatnya kafan yang menutupi baju badannya tak cukup untuk sempurna. Jika ditutupi wajahnya terlihat kakinya, dan jika ditutupi kakinya terlihat wajahnya. Dan dia ikhlas menerima itu, berhasil dapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarnya di perang Uhud dia meninggal dunia. Memegang bendera Muhajirin saat perang Uhud, berkecambuk, terpotong tangan kanannya, dipegang bendera dengan tangan kirinya, terpotong tangan kirinya, didekap dan dipeluk bendera tauhid tidak boleh jatuh, hingga ditusuk bertubi-tubi di badannya, dan ia pun tersungkur ke tanah, meninggal dunia menjemput surganya. Begitulah pengorbanan para pencinta pada nabinya. Bukan hanya meninggalkan harta, keluarga, bahkan nyawa dikorbankan di jalan Allah. Dan tidak sedikit pun mereka merasa eman dan sayang dengan itu semua. Karena mereka sudah melihat hakikat sebenarnya akan tingginya derajat si pencinta di depan penciptanya. Bahkan dalam riwayat, orang yang mati syahid dalam peperangan punya cita-cita, ingin setelah mendapatkan kedudukan yang mulia di sorga, mereka ingin lagi kembali ke dunia untuk mati syahid lagi. Kemudian dapat lagi kedudukan yang lebih tinggi dan ingin hidup lagi ke dunia, ingin dibunuh lagi, mati syahid lagi. Dan kemudian mati mendapatkan kedudukan yang tinggi lagi. Begitu keinginan mereka karena melihat apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, singkat saya akan bercerita sebelum saya tutup majelis ini. Dulu di zaman Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, ada satu keluarga yang biasa hidup fakir, miskin. Dari awal dia berkeluarga tak pernah mendapatkan rasa bahagia. Kekurangan ekonominya serba tidak ada. Hingga akhirnya si istri punya pendapat disampaikan pada suaminya. Wahai suamiku, bukankah kita punya nabi yang punya gelar kalimullah, yaitu Nabi Musa? Bagaimana jika engkau datang menemuinya dan kau ceritakan keadaan kita yang tak pernah senang, susah terus menerus hidupnya. Sampaikan ke Nabi Musa agar berdoa dan bermunajat dimintakan kepada Allah untuk kebahagiaan di sisa umur hidup kita. Bilang saja apa adanya, supaya Nabi Musa menyampaikan doanya kepada Allah untuk kita diberi kesenangan dan kekayaan di sisa umur hidup ini. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, kata Nabi Musa, engkau lebih tahu dengan apa yang terjadi pada hambamu.
Keluarga fulan bin fulan hidupnya fakir miskin, tak pernah senang. Mengadu kepadaku dan disuruh sampaikan kepadamu agar diberi kesenangan dan kekayaan di sisa umur hidupnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata permintaan Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun memanggil lelaki itu dan memberi kabar gembira. Fulan, Allah menjawab doa kita. Allah menjawab doa kita. Dan Allah berjanji ingin memberikan kekayaan kepadamu. Tapi 1 tahun saja. Tidak lebih dari itu. Setelah 1 tahun kau kaya, kau akan melarat dan miskin kembali. Ingat, 1 tahun saja kekayaanmu. Akhirnya berterima kasih laki-laki ini dan disampaikan kepada istrinya. Bahagia tak apalah, yang penting pernah senang dan pernah kaya. Disambut dan ditunggulah kabar gembira itu, kapan datangnya rezeki, kapan datangnya kesenangan. Beneran. Tak lama dari doa yang disambungkan, datanglah rezeki tak diduga-duga. Hingga orang ini sekeluarga menjadi kaya raya dan bahagia sesuai pesanan doanya. Di tengah kenikmatan dan kekayaan yang dirasakan, si istri mengingatkan suaminya. Wahai suamiku, ingat, kayanya hanya 1 tahun saja. Setelah itu kita akan melarat dan miskin lagi seperti dahulu kala. Kata si suami, ya Allah, iya. Kita akan miskin lagi, waktunya hanya 1 tahun. Ya, hanya 1 tahun kita akan kaya dan akan miskin lagi nantinya. Wahai suamiku, kata si istri, mumpung kita lagi kaya, mumpung kita lagi bahagia nih, ayo kita buat manfaat sebanyak mungkin. Kita banyak nolong orang sebanyak mungkin agar nanti saat kita miskin, banyak juga orang menolong kita. Ayo kita buat. Akhirnya suami istri kompak. Dia bangun rumah besar, istana besar, 7 pintu dari 7 arah. Di tengah jalan, di perapatan jalan yang besar, dia punya tanah buat rumah yang besar, ada 7 pintu di situ. Dan di setiap pintunya tiap pagi, tiap siang, tiap sore diisi makanan, siapapun yang lewat makan gratis, pergi kenyang. Setiap hari hartanya mereka berdua ini sibuk ngurusi tamu yang lewat. Tamu yang datang dilayani, dihormati, dikenyangkan. Tak pandang siapa saja yang datang. Dari golongan apa saja, pokoknya makhluknya Allah datang, dikenyangkan orang itu, dilayani. Setahun habis umurnya melayani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai rasa-rasanya sudah lewat 1 tahun. Anehnya kekayaan itu tidak hilang. Dia tetap kaya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rabbnya, ya Rabb, bukankah sudah 1 tahun? Bukankah sudah habis masanya? Harusnya miskin. Selesai, sudah sesuai janjimu. Naam ya Musa, dengarkan. Ya Musa, tadinya aku beri 1 tahun saja untuknya. Aku buka 1 pintu rezeki untuknya. Tapi setelah mereka kaya, mereka membuka 7 pintu untuk hamba-hambaku. Aku baru ngasih 1 pintu, mereka ternyata membuka 7 pintu untuk hamba-hambaku. Aku malu jika aku tidak lebih dari itu. Ana akramul akramin wa arhamur rahimin. Aku yang paling mulia, paling dermawan dan paling kasih. Maka orang yang seperti ini, dia pantas untuk dititipi, untuk diberikan sorga sebelum sorganya. Karena dia bermanfaat untuk hamba-hambaku yang lainnya. Nasihat kita malam ini, Anda yang dititipi kekayaan, Anda yang dititipi kesenangan,
Anda yang dititipi ilmu, kepengetahuan, Anda yang dititipi keahlian, apapun nikmat yang menjadi sarana Anda, wasilah Anda untuk meraih kebahagiaan di dunia ini, jika kalian menutup pintu dan tidak membukanya untuk hamba Allah yang lainnya, menolong makhluk Allah yang lainnya dan tak peduli, jika tidak peduli dengan sahabat, tetangga, hidup nafsi-nafsi, maka tunggu waktu kehancurannya. Bisa kalau Allah sayang dihancurkan di dunia untuk mencucinya agar pulang suci tak membawa dosa. Kalau Allah tidak sayang, Allah ulur terus menerus dalam kekayaannya hingga tambah lalai dan tambah lupa. Hingga tiba sakaratul maut, dia berada dalam puncak kelalaian dan jauh dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal? An-naf'u lil muslimin, menyebarkan manfaat untuk orang lain. Sururan tudkhiluhu ala qalbil muslim, qalbil ibad, rasa senang kamu masukkan ke hati orang lain. Kamu bantu yang lapar, kamu kenyangkan yang kurang, kamu tutupi kebutuhannya. Kamu bahagiakan dia yang susah, kamu bantu dia. Itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu berhasil dapat perhatian khusus dari Allah dengan kamu menolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka pulang dari At-Taubah, setelah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat taubat bersama-sama, maka ayo kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Untuk melirik kanan kiri dari keluarganya atau tetangganya, atau siapa saja dari hamba ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita berbagi dan berbuat baik dengan sesama, agar nikmat yang kita peroleh menjadi tangga yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, itu nikmat menjadi pendorong ke dalam neraka, menjadi pendorong dan menjadi hijab antara kita dengan sorga. A'adzanallahu min dzalik. Yang datang dari dunia, semoga yang halal dan yang berkah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mari kita tutup